Halo, selamat sore. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum sampai kepada materi kita kali ini, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Yohana Sirait. Saya dari kelas Pendidikan Fisika D 2020 Universitas Negeri Medan. Pada pertemuan kali ini, saya akan membawakan materi tentang prinsip-prinsip kurikulum pada mata kuliah telaah kurikulum. Yang pertama adalah hakikat kurikulum. Kurikulum pada umumnya adalah rancangan yang memuat seperangkat mata pelajaran atau materi yang akan dipelajari dan diajarkan oleh guru kepada siswa. Dengan kata lain, kurikulum mengacu pada cetak biru pembelajaran untuk memetik suatu hasil yang diinginkan. Pada hakikatnya, pengembangan kurikulum itu merupakan usaha untuk mencari bagaimana rencana dan pengaturan mengenai sebuah tujuan, isi, dan bahkan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan untuk mencapai tujuan tertentu dalam suatu lembaga. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Bab 10 tentang kurikulum, pada pasal 36 ayat 1 mengatakan bahwa pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Suatu kurikulum diharapkan memberikan landasan, isi, dan menjadi pedoman bagi pengembangan kemampuan siswa secara optimal, sesuai dengan tuntutan dan tantangan perkembangan masyarakat. Yang kedua itu adalah konsep pengembangan kurikulum dalam pembelajaran. Pengembangan kurikulum merupakan suatu istilah yang komprehensif, yang meliputi perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Perencanaan kurikulum yaitu langkah terdepan dalam membangun kurikulum ketika pekerja kurikulum membuat keputusan dan mengambil tindakan untuk menghasilkan rencana yang akan dipakai oleh guru dan siswa. Penerapan kurikulum atau biasa disebut implementasi kurikulum berupaya memindahkan perencanaan kurikulum ke dalam tindakan operasional. Keberadaan kurikulum sangat diperlukan, di mana kurikulum adalah komponen terpenting di samping guru dan fasilitas. Dengan kurikulum, akan ada gambaran yang jelas tentang tujuan yang ingin dicapai, materi pembelajaran yang akan diproses, program pembelajaran yang akan dilakukan, dan kegiatan pembelajaran yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan. Kurikulum memberikan bimbingan kepada guru untuk menyusun dan menerapkan program pembelajaran. Yang ketiga, prinsip-prinsip kurikulum. Menurut Abdullah Aidi, ada beberapa prinsip-prinsip pengembangan kurikulum, yaitu relevansi, efektivitas, efisiensi, kesinambungan, fleksibilitas, berorientasi pada tujuan, dan prinsip pada dalam model pengembangan. Yang pertama adalah relevansi. Relevansi adalah kesesuaian dan keserasian pendidikan dengan tuntutan masyarakat. Dalam hal ini, ada dua relevansi, yaitu relevansi keluar dan ke dalam. Di mana relevansi keluar adalah tujuan, isi, dan kegiatan belajar harus relevan dengan tuntutan, kebutuhan, dan perkembangan masyarakat. Sementara, relevansi ke dalam adalah adanya kesesuaian atau konsistensi antara komponen-komponen kurikulum, yaitu antara tujuan, isi, proses penyampaian, dan penilaian menunjukkan keterpaduan kurikulum. Yang kedua itu efektivitas. Efektivitas berkenaan dengan suatu yang direncanakan atau diinginkan dapat dilaksanakan. Dan keberhasilan pelaksanaan kurikulum baik secara kuantitas maupun kualitas. Dalam perkembangannya harus diperhatikan kaitan antara aspek utama kurikulum, yaitu tujuan, isi, pengalaman belajar, dan penilaian dengan pemerintah dalam bidang pendidikan. Yang ketiga itu adalah efisiensi.
Efisiensi dalam kegiatan belajar mengajar berarti bahwa waktu, tenaga, dan biaya yang dikeluarkan atau digunakan untuk menyelesaikan program pembelajaran dapat merealisasikan hasil yang optimal. Berarti dalam hal ini, tenaga atau waktu ataupun biaya yang dikeluarkan tidak sia-sia. Dan yang keempat adalah kesinambungan. Kesinambungan dimaksudkan saling hubungan antara berbagai tingkat dan jenis program pendidikan atau bidang studi. Terkait dengan perkembangan dan kegiatan belajar, peserta didik berlangsung secara berkesinambungan. Maka pengalaman belajar yang disediakan kurikulum juga hendaknya berkesinambungan antara satu tingkat kelas dengan kelas lainnya, antara satu jenjang pendidikan dengan jenjang lainnya, serta antara jenjang pendidikan dengan pekerjaan. Yang kelima itu adalah fleksibilitas. Fleksibilitas adalah kurikulum harus dapat mempersiapkan peserta didik untuk kehidupan sekarang dan yang akan datang,